Halo Tribuners, para bincang Tribun kali ini kita main ke kantor Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu untuk ngobrol-ngobrol bareng Bapak Tito Aji Siswantoro selaku pimpinan OJK Bengkulu. Kita akan membahas tentang pinjaman dan investasi ilegal yang akhir-akhir ini semakin marak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Tribuners. Kembali lagi di Bincang Tribun bersama saya Nohal Masud. Dan hari ini kita akan ada kedatangan tamu spesial yang tentunya akan menjadi narasumber kita. Tepatnya berada di sebelah saya yaitu Bapak Tito Aji Siswantoro. Nah, Tribuners pasti bertanya-tanya nih, siapa sih sosok Bapak Tito Aji Siswantoro itu? Nah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita sapa. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya Pak ya. Alhamdulillah di cuaca yang ekstrim ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas kita ya Pak ya. Jadi Tribuners, di sini Noal mau mendeskripsikan sedikit mengenai Bapak Tito Aji ini. Jadi Bapak Tito Aji ini merupakan Kepala Pimpinan OJK Bengkulu pada tahun akhir 2020 ya Pak ya. Dan sebelumnya pernah menjabat juga sebagai Wakil Kepala Pimpinan OJK di Solo ya Pak ya. Baik, ini Pak biar kita ngobrolnya lebih akrab dan santai gitu, kira-kira saya bisa panggil Bapak apa nih? Pak siapa ya? Pak Tito aja. Pak Tito aja ya Pak ya, baik Pak Tito. Nah sebelumnya mungkin saya mau bertanya nih Pak, omong-omong Pak Tito ini berarti udah sekitar 2 tahun ya Pak ya, di OJK ini. Tentunya banyak nih masalah-masalah yang udah dihadapi ya Pak ya di OJK ini. Nah mungkin dari saya sendiri dan juga Tribuners ada nih yang belum tahu apa sih OJK itu Pak. Otoritas Jasa Keuangan itu seperti apa? Fungsinya apa? Tugasnya apa? Mungkin Pak Tito bisa ceritakan sedikit. Ya, terima kasih. Jadi OJK sesuai dengan singkatannya Otoritas Jasa Keuangan, dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Jadi undang-undangnya ini sudah 11 tahun ya sejak diundangkannya Undang-Undang tentang OJK Nomor 21 Tahun 2011. Jadi ulang tahunnya OJK ini juga sesuai dengan lahirnya Undang-Undang OJK 2011. Ini sudah 11 tahun. Jadi sesuai dengan yang di state di Undang-Undang tentang OJK. OJK itu adalah lembaga yang berfungsi, lembaga pemerintah yang berfungsi mengatur, mengawasi dan melindungi. Apa saja yang diatur? Yang diatur adalah lembaga jasa keuangan, baik itu mulai dari perbankan, industri non keuangan, bank maupun dari pasar modal. Dan untuk itu selain mengatur dan mengawasi, jadi selain tadi mengatur juga diawasi industri jasa keuangan tadi. Nah, terus yang dilindungi apa? Yang dilindungi yaitu konsumen lembaga jasa keuangan. Jadi selain mengatur dan mengawasi juga melindungi, tapi melindungi konsumen dari lembaga jasa keuangan. Baik, jadi tugas dan fungsi OJK sendiri tadi Pak untuk mengawasi, melindungi dan juga mengatur lembaga pemerintah keuangan yang ada di Indonesia ya Pak. Dan OJK tentunya sudah 11 tahun berdiri ya Pak ya. Baik. Oh iya Pak, mungkin saya dan Tribuners pernah mendengar mengenai Satgas Waspada Investasi. Kalau dari kata-katanya itu berarti waspada terhadap investasi yang ada di Indonesia ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa itu Satgas Waspada Investasi? Satgas Waspada Investasi ini merupakan wadah koordinasi dari 12 lembaga dan kementerian ya, kementerian dan lembaga 12 lembaga. Jadi antara lain yang ya OJK, kemudian Bank Indonesia, terus ada dari Kementerian Kominfo, kemudian ada juga dari Kejaksaan, kemudian ada juga dari Kepolisian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi. Nah, totalnya 12 kementerian dan lembaga. Nah, ini fungsinya ini adalah untuk pencegahan dan juga penanganan kalau ada misalnya tindakan melawan hukum terkait dengan
dana masyarakat, penghimpunan dana masyarakat, dan juga investasi-investasi yang diduga ilegal. Itu Mbak, salah satu fungsinya. Itu adalah definisi sekaligus fungsi ya Pak dari Satgas Waspada Investasi. Jadi tadi ada 12 kementerian dan lembaga, dan di daerah-daerah itu seperti di Bengkulu juga ada Satgas Waspada Investasi. Totalnya di seluruh Indonesia itu ada 45. Sudah ada 45 Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi atau kita singkat SWI. Oh, SWI ya Pak. Jadi ada 12 lembaga ya Pak tadi. Ya. Baik, itulah teman-teman tugas dan juga definisi dari Satgas Waspada Investasi. Nah, kalau ngomongin masalah investasi Pak, mungkin nggak semua orang-orang tahu ya Pak, investasi itu apa sih sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Investasi itu seperti menyimpan uang dan mengharapkan imbal hasil. Dan kalau misalnya mungkin berbeda dengan tabungan ya. Kalau tabungan kan sudah pasti ya, sudah pasti dari sisi bunga. Kalau investasi bisa jadi imbal hasilnya bisa jadi naik ataupun turun. Jadi ada resiko-resikonya. Itu salah satunya investasi. Jadi perbedaan antara tabungan dan investasi itu, investasi ada timbal baliknya, ya, namun belum tentu seperti itu ya Pak ya. Ada resikonya juga. Ada resikonya juga. Kalau investasi itu kira-kira timbal baliknya itu dalam bentuk mungkin uang atau barang Pak biasanya? Ya biasanya ya juga uang ya, misalnya kita investasi di saham. Dan itu kan nanti ada semacam imbal hasilnya, nanti nilai sahamnya bisa naik, bisa turun, lah itulah bagian dari resiko. Iya Pak, akhir-akhir ini banyak kita mendengar mengenai investasi bodong. Berarti salah satu tugas OJK juga menangani hal itu ya Pak? Iya, jadi tadi SBI tadi juga salah satunya menangani dugaan adanya investasi bodong. Iya. Jadi di Indonesia ini memang sudah marak ya investasi bodong, dan itu kita kerjasama dengan 12 kementerian lembaga tadi ya. Yaitu investasi-investasi itu biasanya memang tidak terdaftar di OJK. Jadi lembaganya tidak terdaftar di OJK, makanya kita sebut investasi bodong karena tidak ada izinnya. Tidak ada izinnya. Selama Pak Tito ini ada di OJK Pak, dari tahun pertama Bapak berada di OJK sampai saat ini, tahun berapa tuh Pak kira-kira yang marak-maraknya orang yang terjerat oleh investasi bodong gitu? Ya ini kan memang sebenarnya sudah lama, karena memang sebelumnya tidak ada namanya Satgas Waspada Investasi. Jadi dengan adanya SWI ini sejak tahun 2018 sampai dengan tahun ini 2022 itu tercatat kerugian masyarakat atas investasi ilegal itu mencapai 123,5 triliun. Jadi cukup besar ya Pak ya. PR juga buat kita maupun dengan Satgas Waspada Investasi, bagaimana mengedukasi masyarakat agar jangan sampai terjebak investasi ilegal. Baik, untuk selanjutnya Pak, mengenai investasi bodong, kira-kira itu siapa yang akan bertanggung jawab Pak terhadap hal tersebut gitu? Ya ini kita bekerja sama ya, jadi nanti misalnya ya, misalnya dalam bentuk koperasi, nah kita koordinasi dengan koperasi. Kan ada tuh investasi-investasi yang kedoknya memakai koperasi. Padahal koperasi itu memang di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Makanya kita koordinatornya bekerjasama dengan Kementerian Koperasi memfollow up atau menindaklanjuti, misalnya ada hal-hal atau lembaga yang mengatasnamakan koperasi yang berusaha tapi tidak sesuai dengan izinnya. Nah itu tadi salah satunya berkedok koperasi tapi menjalankan kegiatan investasi yang ilegal. Jadi untuk saat ini banyak sekali ya Pak investasi ilegal, namun dia berkedok koperasi seperti itu ya. Berkedok lembaga apa saja, misalnya tadi contohnya koperasi. Itu yang paling banyak ditemui. Iya, salah satunya. Baik, mungkin selain investasi Pak, kalau zaman dulu nih Pak,
orang-orang yang punya pinjaman atau hutang lah istilahnya, itu kan orang-orang yang sudah berumah tangga, orang yang sudah tua. Tapi di zaman ini bahkan anak muda, anak milenial pun tuh sudah punya hutang, Pak. Dan kebanyakan dari mereka itu pinjamnya di pinjaman online atau kita biasa menyebutnya pinjol. Nah, untuk ciri-ciri pinjaman online itu seperti apa sih, Pak, yang ilegal tapi kita bisa membedakannya tuh dari sisi yang mana gitu? Ya, mungkin hampir sama tadi dengan investasi ilegal ya. Kalau tentu dari izinnya. Kalau pinjaman online ilegal atau kita singkat pinjol ilegal, pertama tentu tidak ada izinnya. Ya, karena tidak ada izinnya, jadi itu jelas ilegal. Yang kedua, biasanya identitas dari pengurusnya itu tidak jelas. Identitas pengurusnya misalnya biasanya kan kalau lembaganya jelas ada struktur pengurusnya jelas, direksi, komisarisnya, kemudian biasanya menawarkan bunga yang sangat tinggi, menggiurkan ya, Pak ya? Bukan menggiurkan malah bunganya itu memberatkan malahan. Bunga untuk pinjamannya tadi ya, ya? Tapi pelayanannya cepat, itu yang membuat masyarakat jadi terasa mudah untuk mengaksesnya. Kemudian alamatnya tidak jelas juga. Jadi alamat kantornya di mana, kemudian tempatnya, kemudian juga tidak ada pelayanan konsumennya. Salah satunya itu yang penting kan adalah pelayanan konsumen. Kemudian kalau misalnya ada penagihannya itu tidak sesuai dengan kode etik, jadi penagihannya mungkin secara kasar atau tidak sesuai dengan norma-norma, itulah yang menjadi ciri-cirinya. Jadi jangan sampai terjebak dari investasi atau pinjaman online ilegal tadi, dilihat dulu dari izinnya. Baik, jadi masyarakat Indonesia itu banyak yang terjebak oleh pinjaman online tuh karena aksesnya yang mudah, untuk uangnya cairnya juga lebih cepat ya Pak ya. Betul. Namun mereka tidak memikirkan ke depannya seperti bunga yang besar, kemudian mungkin tempo untuk tagihan pinjaman online itu seperti apa. Mereka tidak memikirkan hal itu gitu ya Pak ya. Namun Pak, yang ingin saya tanyakan lagi, jika orang-orang itu mungkin belum mengerti ya kalau hal tersebut adalah pinjaman online yang ilegal gitu, itu siapa yang bertanggung jawab Pak? Dan apakah kita boleh gitu untuk tidak membayar tersebut gitu? Karena kan itu ilegal gitu kan Pak. Ya, pertama kita lihat dulu ya, sebelum kita pinjam ke pinjol itu ya, tadi saya sudah bilang terkait dengan izinnya. Yang kedua, tujuannya dulu ya. Kalau bisa masyarakat itu pinjam itu untuk kepentingan yang produktif, jangan untuk yang konsumtif. Kemudian jangan pinjam untuk gali lubang tutup lubang. Jadi pinjam untuk nutup utang yang sebelumnya. Itu ya, itu jadi pemikiran atau yang harus kita perhatikan sebelum kita ke pinjaman online. Nah, untuk pinjaman-pinjaman yang ilegal itu ya kalau bisa jangan sampai pinjam di pinjaman yang ilegal. Kalaupun sudah ke pinjaman yang ilegal, sepanjang itu kita mau sesuai dengan pembayarannya ya nggak masalah. Tapi apabila terjadi misalnya penagihan yang tidak sesuai, nah kita bisa melaporkan kepada polisi. Baik, seperti itu ya Pak ya. Untuk pinjaman online sendiri itu Pak, kan kita dan juga Tribuners belum semuanya tahu gitu. Apakah ini identitasnya asli atau tidak, seperti itu. Mungkin masyarakat awam banyak yang tidak mengetahui dan mudah percaya. Oh, ada izinnya. Namun ternyata izin itu adalah izin palsu, mungkin seperti itu. Identitasnya mungkin dijabarkan secara lengkap dan sangat baik Pak, namun ternyata itu palsu. Mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana caranya kita mengecek gitu, apakah pinjol tersebut ilegal atau legal? Kita bisa mengecek di mana gitu. Mungkin seperti itu Pak. Ya, masyarakat bisa mengakses website OJK untuk mengecek nama lembaga atau nama pinjolnya itu ke website OJK. Selain itu bisa dicek juga atau bisa melalui
WA itu di nomor 081 157 157 157. Jadi bisa dicek di WA itu ya. Sekali lagi 081 157 ini 3 kali ya. 081 157 157 157. Nah, di situ bisa diketik misalnya namanya PT ABC. Ya. Nanti langsung keluar jawabannya. Seperti itu ya, Pak. PT ini sudah terdaftar di OJK. Kalau nggak terdaftar, nanti juga disebutin PT ini tidak terdaftar di OJK. Nanti harap berhati-hati. Biasanya pesannya seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya OJK sendiri ini sudah menyiapkan layanan yang cukup mudah ya, Pak. Ya. Hanya dengan kita mengirimkan pesan ke nomor WA yang juga sangat mudah untuk dihafal. Ya. 081 157 3 kali. Ya. Kita bisa melihat bagaimana pinjaman online tersebut ilegal atau legal. Ya. Tapi mungkin untuk lebih bagusnya lagi kita sebarkan edukasi mengenai hal tersebut ya, Pak. Karena tidak semuanya mengetahui. Baik, Bapak. Mungkin di sini Tribuners ingin tahu, Pak, bagaimana masalah-masalah atau kasus-kasus mengenai investasi bodong atau pinjaman online yang ilegal yang terdapat di Bengkulu ini, Pak. Oh, baik ya. Jadi memang di Bengkulu ini juga pernah ada beberapa kejadian atau kasus terkait dengan investasi ilegal. Dan ini pernah terjadi di Bengkulu Utara. Jadi modelnya seperti arisan online. Nah, ini arisan online ini menjanjikan hasil atau bunga itu sekitar 10% per bulan. Nah, itu kan kita bisa melihat kewajarannya. 10% per bulan sangat itu besar melebihi ya, Pak, ya? Bunga deposito di bank. Nah, ini sudah ditangani oleh kepolisian dan sudah ada keputusannya dan pelakunya sudah ditangkap dan diproses di pengadilan. Kemudian juga ada semacam arisan yang lain, tapi pelakunya adalah mahasiswa. Jadi mereka itu modusnya melalui WA, pesan berantai, menawarkan bunga dalam waktu 10 hari malah nih, 10 hari dengan bunga iming-imingnya itu 35%. Nah, ini kan lebih dahsyat lagi, dan korbannya itu dari usia yang paling muda sampai yang tua, dari yang pendidikannya SMP sampai dengan S2. Nah, itu jadi kita bisa melihat ini sebenarnya tidak melihat latar belakang dari pendidikan, tapi karena masyarakat tergiur dengan iming-iming tadi. Kemudian terkait dengan pinjaman online ilegal, kalau di OJK Bengkulu memang belum pernah ada pengaduan terkait pinjaman online ilegal, tapi pernah ada suatu kejadian seseorang itu ditransfer uangnya, tahu-tahu saldo tabungannya bertambah, kemasukan uang sebesar 10 juta. Nah, ini mungkin harus berhati-hati. Bukan berarti kalau misalnya dapat uang itu kita senang ya, tapi perlu diperhatikan bahwa uang itu kalau memang transferannya kalau jelas itu nggak masalah dari siapa itu. Tapi ini tidak jelas. Jadi ini ditransfer oleh seseorang yang tidak jelas. Ini adalah modus baru. Jadi modusnya itu nanti ditransfer, terus yang nerima itu minta itu untuk dikembalikan. Ternyata itu adalah modus dengan memanfaatkan identitas ya, jadi penyalahgunaan identitas tadi, kemudian minta uangnya untuk dikembalikan, dan ini adalah uang dari pinjol, nanti yang ditagih yang terima uang tadi. Nah, inilah modus yang baru yang mungkin bagi masyarakat untuk berhati-hati bila menerima uang atau ditransfer uang dari orang yang tidak jelas. Baik, seperti itu. Jadi Tribuners jangan senang dulu nih kalau tiba-tiba saldo rekeningnya nambah 10 atau 20 juta ya, Pak ya. Bisa jadi itu malah modus dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, Pak ya. Baik, Bapak. Mungkin selanjutnya mengenai investasi ilegal atau masyarakat biasanya menyebut sebagai investasi bodong. Bagaimana sih, Pak, cara kita untuk menghindari hal tersebut? Ya, sebenarnya mudah sekali ya untuk menghindari atau misalnya ada investasi-investasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, kita tinggal menerapkan prinsip 2L.
ya. 2L itu adalah legal dan logis. Ya, jadi yang pertama legal itu kita cek dulu lembaganya apakah itu legal, artinya ada izinnya atau enggak. Kemudian logis. Logis itu dari sisi imbal hasil atau bunganya. Ya, jadi kita misalnya tadi imbal hasilnya 10%, berarti sudah tidak logis. Nah, itu jadi prinsipnya 2L. Dengan 2L misalnya dicek legal atau logisnya. Itu mungkin, Mbak. Jadi ada 2 cara utama untuk menghindari investasi ilegal, yaitu 2L. Ya. Logis dan Legal. juga legal. Ya. Jadi Tribuners jangan mudah tergiur nih kalau misal ada tawaran-tawaran investasi yang memberikan bunga yang sangat besar. 10% aja sudah besar ya Pak, apalagi kasus yang tadi yang sudah ditekan Bapak 35%, dan itu korbannya sudah puluhan ya Pak ya, dari pendidikan SMP sampai S2 pun bisa tertipu oleh investasi tersebut ya Pak ya. Baik Pak Tito, nggak terasa nih Pak, kita udah lama ngobrol-ngobrolin masalah keuangan yang ada di Indonesia ya Pak, beserta masalah-masalahnya. Mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Tito atas informasi-informasinya, atas waktunya. Ini sangat membantu dan bermanfaat bagi saya sendiri, bagi Tribuners dan bagi masyarakat Indonesia agar kedepannya lebih berhati-hati ya Pak dalam melakukan pinjaman-pinjaman atau melakukan transaksi dan juga yang lainnya. Baik Tribuners, nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara. Saya Noal Masud sebagai host Bincang Tribun pada kali ini undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.